Lebih cuman kayak ini sebenarnya hubungan mau kemana sih gitu. Kok paham lah. Yo, selamat datang di channel Psycho Mars. Hari ini saya bicara tidak sendiri, saya Bamaki tidak sendiri. Saya kedatangan laki-laki cukar delen. Nama gue Glenn Kurt. Asik. Gue tampan. Bisa jalan di atas air. Bisa jalan di atas air. Gue bisa hilang. Di saat kalian membutuhkan gue hilang. Oh, itu sering terjadi di kota-kota besar. Teman-teman, hari ini jadi pembahasan sebelumnya. Sabar. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau ngasih tahu dulu sama kalian kalau kita lagi ada di tempat paling keren sini. Ini kalian udah bisa lihat. Lokasi ceria. Jadi itu tempat minum, tempat nongkrong, wah paling enak se-Cibubur dan sekitarnya. Asik. Ini tempat minum alkohol, kalian bisa nongkrong di sini juga dan ini enak banget tempatnya. Lokasi tepatnya ada di Perumahan Legenda Wisata. Minuman lokal tepatnya. Minuman lokal. Wah, ini jagonya. Kalau kalian cari Jagger jangan kesini. Nggak ada. Nggak jual kan? Nah teman-teman, jadi sebelum ini Len, gue tuh udah ngebahas tentang long distance relationship. Oke. Yang jaraknya misalkan gue di Bandung, lo di Sukabumi gitu. Itu dekat. Itu dekat. Itu nggak jauh kan? Itu kan nggak jauh kan? Ya, tapi kan jarang ketemu. Iya, boleh lah. Kan? Ya, boleh. Nah, sama lo, jadi gue mau ngebahas tentang long distance yang paling jauh. Wah, bagus nih. Jadi long distance paling jauh itu lebih tepatnya adalah perbedaannya agama dalam suatu hubungan ya. Ya, Kita boleh. mulai dulu dari ceritanya kakak ganteng satu ini. Lo gimana? Sebentar. Ada, oh iya, Ngopi lu, ngopi. tuang dulu ya tuang. Ya. Ada ini nggak? Ada pengalaman tentang long distance paling jauh ini? Long distance relationship paling jauh. Ya. Ada. Ini kata-kata lo kan? Iya, Long distance ini kata-kata relationship gua. paling jauh tuh kata-kata yang Long gue. distance relationship paling jauh gua long distance relationship di bidang keyakinan. Asik. Di saat gua berdoa lipat tangan, dia buka tangan. Asik. Terus. Itu jauh. Itu jauh banget Itu ya? jauh. Itu kayak nggak ada ujungnya? Karena bukannya gue mau mempersalahkan itu jadi suatu stigma yang nggak boleh orang, contoh ya si A dan si B beda keyakinan nggak boleh pacaran, bukan. Tapi lebih ke stigmanya orang tua sih. Stigmanya orang tua kalau ya lo harus sama agama. Lo tuh jangankan cuman pacaran gitu. Maksudnya pacaran itu apalagi sekarang di umur-umur anak-anak yang udah umur 24 ke atas gitu kan. Kan gue masih 22. Oh ya. Iya. Percaya anjing. Iya, masih 22. Kan itu kan pasti kan udah ke jenjang-jenjang yang dimana lu udah nggak bukan pacaran untuk yang ya udah main-main gitu, Iya. ya kan. Cuma ngisi waktu luang doang. Pasti kan orang tua mikirnya kalau lu pacaran, misalnya lu taruhlah umur 25 tahun, terus lu pacaran sama orang yang beda agama, pasti kan orang tua lu mikir dong Ini lu kayak, serius nggak iya, sih? lu serius Gitu nggak sih gitu. Nah apalagi budaya orang-orang timur kan, kebetulan gue Manado sama Ambon. Mati lah. Kok paham lah. Udah Manado Ambon terus GPIB lagi. Itu nggak apa-apa disebut kan? Nggak apa-apa. Iya, kayak gitu. Jangan lah, nanti itu bahasa Wah, iya. Gak enak. Nah, oh iya. Terus? Ya, pasti kan menuntut untuk harus sama gitu Sama, keyakinannya gitu. Apalagi punya orang tua yang masih punya pemikiran, sorry itu saya sama Pak kalau nonton nih ya Saya masih kolot sayang, gitu. Masih kolot enggak sumpah. Mama bapak gue tuh masih kolot yang soal yang kayak gitu, belum open minded masalah agama gitu. Jadi yang gue bertiga bersaudara, kakak gue cewek, gue cowok, adik gue cowok. Masing-masing kita bertiga pernah ngalamin hal yang sama, masalah long distance relationship di bagian agama. Kayak Oh gitu. ya? Iya, Bertiga? bertiga. Waduh. Tapi ya itu, kita nggak terbuka sama orang tua. Akhirnya, Berarti lo backstreet nih? iya akhirnya gue ada kebohongan tersendiri terhadap orang tua. Oke. Gitu. Tapi, oke, lo udah punya pemikiran kayak gitu, lo udah tahu bokap sama nyokap lo nih kayak apa nih gitu kan pemikirannya dan keluarga lainnya seperti apa. Tapi kenapa masih mau untuk memulai?
Karena awalnya memulai itu? Oke, karena menurut gua di saat orang pacaran ya, kalau menurut gua di luar pemikiran orang tua gua ya, karena kan yang kalau pacaran kalau menurut gua yang pacaran gitu kan, gue yang menjalani hubungan sama seseorang gitu daripada bukan nyokap bokap gue gitu. Kalau menurut gua, misalnya ya, taruhlah agama apa ya, agama yang paling ada banget ya Kristen dan Muslim. Misalnya gue Kristen, pacar gue Muslim gitu. Itu bukan emang kenyataan? Kebetulan iya. Gak usah pakai kayaknya. Oh iya, kebetulan iya. Nah, misalnya gue dan pacar gue ini beda agama. Tapi gue misalnya taruhlah nanti ya udah. Enggak. Misalnya nanti bakal jadi yang lebih serius gitu, ke jenjang yang lebih serius. Tapi kita berdua ini bisa melakukan hal yang baik gitu buat dunia, buat bumi, buat Indonesia gitu misalnya. Tapi kenapa harus dilarang? Cuman karena cuma gara-gara agama gitu, kenapa harus dilarang? Oh, istilahnya lo awalnya mulai itu tuh kayak berpikiran, ya gue bisa bikin perbedaan, gue bisa bikin jadi lebih baik dengan adanya perbedaan gitu. Kita berdua bisa berbuat baik sama lu kah, sama siapapun, sama orang-orang di luar tanpa menyakiti hati orang-orang lain, ya kenapa harus dilarang gitu? Padahal kita mau berbuat baik. Tapi dengan stigma keluarga lo yang tadi, yang masih kolot itu, kemungkinan besar kalau lo lanjut itu menyakitkan nggak menurut lo? Menyakitkan, karena pasti akan ada akhirnya di mana kalau misalnya kita akan terus jalanin terus, pasti kan ada pertanyaan dari orang tua kan. Ini kamu mau mana nih? Iya, mau kemana nih, segala macam gini. Ya itu yang sekarang sebenarnya lagi gue hadapi sebenarnya itu. Tapi sebelum masuk jauh nih ke situ ya, berarti awal mulanya lo ngejalanin hubungan sama pasangan lo yang sekarang, yang beda ini, itu karena pengen buat perbedaan? Besides itu lebih awalnya lagi ada lagi sebenarnya, kayak ya namanya juga gejolak masa muda ya kan. Jadi kayak ya udah lihat aja nanti gimana. Maksudnya jalanin aja dulu gitu. Oh, jadi lu belum awal kenal sama dia, awal mau mulai hubungan tuh belum tahu tujuannya mau kemana? Iya, karena mikirnya ya sekarang gue pacaran, nikah tuh masih jauh gitu. Ya kan? Terus juga pacaran nggak mungkin langsung nikah kan? Nggak selamanya. Jadi ya udah jalanin aja dulu sebaiknya gimana, ya udah nanti gimana. Baru sekarang ujungnya pusing. Pusing? Iya, lumayan sih. Iya, kamu tinggal kasih jalan ya terus apa, main. Lumayan pusing sih karena ada ya perbedaan itu sih lumayan bikin jadi ada bahan cetan gitu sama pacar. Jadi selama ini lo gak ada bahan cetan? Bukan gak ada bahan cetan, jadi lebih biasanya kan kayak ya gimana sih orang pacaran menye-menye begitu toh. Kesumakan, sumandi, ya bukan juga sih, gue bukan mamanya katanya yang dia makan. Lebih cuman kayak ini sebenarnya hubungan mau kemana sih gitu. Akhirnya ada pikiran kayak gitu? Iya, akhirnya gue punya ada pikiran ini sebenarnya gue pacaran tuh buat apa gitu. Itu pertanyaan sampai sekarang yang jujur sampai sekarang detik ini pun gue belum bisa jawab. Kalau misalnya nyokap gue belum lama ini nanya, kamu sebenarnya pacaran sama enter lu sensor kamu kan? Namanya? Iya, Bulan. Iya, nama sama si Mawar. Sama si Mawar mau kemana gitu. Terus lo jawabnya apa? Masih nggak tahu. Karena nyokap gue tahu dia beda. Oh iya. Tapi bokap gue nggak tahu. Nyokap lo masih memberikan kesempatan? Ya. Oke. Berarti itu kita udah tahu lah ya kalau jawabannya biasa orang. Iya, gitu pasti ya agak ada di bad side. 70-30 lah. Oh, 70-30. Berarti masih ada kemungkinan. Masih ada kemungkinan karena nyokap lebih kayak enggak sih, dua-duanya sih sebenarnya. Nyokap lebih yang kayak ya udah pilihanmu gitu. Tapi alangkah baiknya tuh begini gitu. Tapi tetap harus Kristen gitu. Berarti itu nggak memberikan ya udah itu pilihan kamu ya pilihan kamu. Nggak gitu. Mungkin untuk pacaran. Tapi untuk ke jenjang selanjutnya dengan umur lo sekarang nggak gue masih dua-dua. Tai. Monyet nih orang lama-lama. Gue masih dua-dua. Dengan ya oke lah udah masuk dua-dua, target biasanya ya, target laki-laki nikah itu ya paling 27. 28. Pernikahan perempuan targetnya 25 ya kan. Biasanya. Umur 22 tuh udah deket loh. Udah tinggal 5 tahun, perempuannya udah tinggal berapa tahun lagi. Iya, makanya sering dilayangkan pertanyaan itu ke gue sebenarnya. Kayak, Kak, kamu sebenarnya mau pacaran tuh mau kemana sih sebenarnya gitu-gitu. Tapi ya, menurut lo? Karena sekarang gue menjalani pacaran yang kayak gini,
Gua aus lagi. Grogi, ini dia grogi. Aduh. Dia berharap, aduh gue mabuk kayak biar cepet ngomongnya nih lincah. Sayang kau paham kan? Ini dia takut tidak dapat jatah lagi, betul. Aduh, Dona. Tapi menurut lo perbedaan itu sendiri, perbedaan dengan keyakinan ya, menurut lo itu gimana? Kalau gue, menurut gue kan, lu nanya menurut gue. Menurut lo sekarang ya? Menurut gue sekarang, Iya, sekarang, sekarang. gue masih nggak masalah. Kalau gue, sekarang menurut gue tuh, ya udah sih, kenapa sih orang dibeda-bedain, disekat-sekatin antara si A dan si B tuh ada sekatnya gitu, buat apa gitu? Buat apa? Karena ya yang balik lagi yang gue bilang tadi, misalnya kita akan berbuat sesuatu yang baik buat kedepannya, kenapa harus dilarang? Gitu. Padahal kan balik lagi kita bahas agama nih ya, sorry ya. Nggak ada agama yang ngajarin buat kita berbuat buruk kan, buat hal-hal yang nggak baik kan. Iya, benar. Nah iya, jadi sebenarnya kenapa? Mungkin karena kepercayaan ya. Kenapa di satu agama itu di pernikahan, kalau setahu gue ya, dia menurut gue satu pernikahan dilarang untuk berbeda agama karena kepercayaannya kan. Ya. Cara dia padahal sebenarnya Tuhan cuma satu sih kalau menurut Cara gue. dia berkomunikasi Caranya sama Tuhan aja. ya kan? Iya, sebenarnya sama caranya aja yang kan? salah. Ya udah. Maksudnya bukan salah. Sebenarnya menurut gua yang harus diubah itu bukan masing-masing dari agamanya untuk bersatu. Tapi stigma-stigma orang kolot yang masih mikir perbedaan itu nggak bisa disatuin. Benar, setuju gue itu. Iya. Itu gue setuju banget. Tapi dengan lo berpasangan Yap. yang berbeda agama di zaman sekarang, itu strugglingnya kayak apa? Strugglingnya kayak apa? Kalau di zaman sekarang mungkin udah banyak orang yang bisa menerima dengan ya udahlah gitu, kayak mereka sama-sama sayang gitu ya. Sama-sama mau gitu, sama-sama suka gitu. Jadi kayak fine-fine aja, balik bukan ke masyarakat sekitar gue sih. Malah circle yang lebih kecil, orang tua. Yang orang tua, paling inti keluarga, ya. Iya. Karena teman-teman gue pun juga yang kayak ya udah emang kenapa gitu? So what? Gitu. Lu mau pacaran juga ya udah cuman pacaran kan. Toh kalau ke depannya nanti urusan kita berdua. Nah, tapi lo udah pernah mikirin itu belum sih? Untuk kedepannya lo mau gimana nih? Udah, anjing? ini udah ada bahasan sama cewek gua sebenarnya. Udah mulai tegang nih. Menurut lo selanjutnya ini mau dibawa kemana emang? Udah ada gua obrolan itu sama cewek gua. Dari awal? Enggak. Dari awal pacaran? Enggak, karena dari awal yang gua bilang ya kayak udah jalanin aja dulu. Oke. Terus Dan sekarang? akhirnya sekarang gua udah ada obrolan itu, udah ada obrolan yang kayak sayang kita mau kemana sih sebenarnya? Maksudnya karena sebenarnya pertanyaan itu dilayangkan ke gua dulu Oh iya? dari nyokap gua ke gue. Oh, tapi dalam hubungan lo dulu berarti Iya, yang maksud gue ngotorin. tuh sebenarnya fine-fine aja nih, pacaran, terus jalan lancar, tiba-tiba ada suatu saat di mana mama gue tuh ngajak gue ngobrol, Oke. ngobrol intim gitu. Akhirnya dia mau mempertanyakan itu, kayak Kak, kamu sebenarnya pacaran tuh mau kemana sih sama si Mawar? Ya udah terus gue pas bilang ya aku masih nggak tahu harus kemana. Terus akhirnya nyokap lo ngarahin untuk Ya coba, nah nyokap gue tuh ya balik lagi kan, kalau bisa dia yang ikut kamu gitu. oke. Ya itu yang gue obrolin sama cewek gue dong. Terus Nah cewek gue juga punya ternyata punya pressure itu, punya tekanan itu. Iya, dan dia maksudnya punya kekeh gitu ya, gimana pun caranya gue nggak akan pindah. Gitu. Terus akhirnya Terus gue bilang juga ya, gue juga gimana pun caranya nggak akan pindah. Dan akhirnya timbullah pertanyaannya, terus kita mau gimana gitu. menurut lo Jujur ya, gue nggak tahu. ini nih bahayanya dari jalanin aja Cuki Mai dan kamu jalanin itu ya. Anjing. Gue nggak tahu. Sebenarnya sumpah gue nggak tahu. Lu udah berapa lama sih? Gue jadian itu berapa lama? Kita 2000 berapa sih? Kita 2017. Hah? 18. 18 ya, Gue jadian tuh 2019. Leh, Iya. 2018 akhir dong. Enggak, gue jadian 2019, lu nggak tahu kan? 2018 kan baru. Oh iya, 2018 baru tepuk tangan. Iya. Nongkrong bareng tepuk tangan. Gue jadian 2019 Januari. Itu habis kita selebrasi di puncak kan, habis kegiatan kita rame-rame. Itu gue maksudnya. jadian di puncak. Nah, bagus. Terus Berantem lagi nih. Gue. itu ya sih. Oh nggak, maaf bercanda ya Mawar sayang, I love you.
Jadi teman-teman, gue bakalan lanjut ke video selanjutnya. Gue bakalan ngebahas lebih dalam lagi tentang cinta beda agama. Gue minum dulu ya. Dan kebimbangan laki-laki. Kak, ulang dong, masih digrepe sih. Ulang dong. Kalian akan lanjut ke video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Karena laki-laki brengsek satu ini masih mau bercurhat. Oke, sampai jumpa.